Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap ikut belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba satu orang dulu. Halil, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Halil. Ibu absen dulu ya. Suprianto. Fadlan. Saiful. Aisyah. Dela. Chandra. Faisa. Ardana. Rifki. Sahwan. Ajira. Ratu. Fahra. Nasrul. Halil. Sandi. Hadir semua ya? Kalian hadir semua. Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya? Siap. Ibu mau tanya dulu. Masih ingat enggak? Minggu lalu itu pembelajarannya tentang apa? Asam dan basa. Ada yang tahu enggak? Ciri-cirinya asam dan basa itu seperti apa? Kalau asam rasanya masam. Rasanya? Masam. Kalau yang basa? Pahit. Berarti masih ingat semua ya? Coba kalian perhatikan aktivitas yang dilakukan di depan yang ibu tampilkan. Di belakang kelihatan enggak? Kelihatan enggak yang di belakang? Nah, aktivitas yang dilakukan itu aktivitas apa? Minum? Menurut kalian, air ya yang kita minum setiap hari itu asam atau basa? Nah, ada yang bilang asam, ada yang bilang basa. Supaya kita pernyataannya benar, jadi hal yang kita lakukan adalah menguji air yang kita minum sehari-hari. Apakah dia bersifat asam atau bersifat basa. Itulah materi yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tentang konsep pH. Nah, adapun tujuannya. Coba tujuannya apa? Di belakang kelihatan enggak slide-nya itu? Kelihatan? Oke. Yang pertama tujuannya adalah memahami konsep pH. Yang kedua, mengaplikasikan teori asam basa. Yang ketiga apa tujuannya? Menyajikan apa? Menyajikan hasil penelusuran informasi. Nah, ada 3 tujuan yang akan kita capai di pembelajaran ini. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL, Problem Based Learning. Dan ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan video berikut. Nah, ada selingan ya, sabar. Warna seperti ini. Aduh, begini kalau pakai yang enggak berbayar, jadi banyak sekali selingannya. Asam, apabila kita cicipi akan terasa asam dan akan terasa. Silahkan diperhatikan video di depan. Kedengaran enggak yang di belakang? Yang apabila terkena tangan akan terasa licin dan gatal-gatal serta tangan mudah terluka atau teriritasi. Nah, maka bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu zat bersifat asam atau basa? Nah, cara yang tepat untuk mengidentifikasi asam dan basa adalah dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator atau dengan menggunakan alat yang disebut pH. Nah, kita bahas indikator asam basa terlebih dahulu. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa, yaitu kertas lakmus, indikator universal yang bisa berupa kertas strip dan indikator larutan, serta indikator alami yang bisa diperoleh dari tanaman di sekitar kita. Kertas lakmus adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, cara penggunaan kertas lakmus ini sangat mudah, yaitu dengan mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan uji, kemudian amati perubahan warna kertas lakmusnya. Dalam hal ini, senyawa yang bersifat asam akan mengubah kertas lakmus menjadi merah, senyawa basa akan menyebabkan kertas lakmus berwarna biru, dan senyawa netral tidak mengubah kertas lakmus. Jadi kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, dalam pengujian suatu larutan, kita harus menggunakan kedua kertas lakmus, baik kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru. Berikutnya, kelemahan dari indikator kertas lakmus ini adalah tidak bisa mengukur pH suatu zat dengan pasti dan hanya bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi gambar identifikasi asam basa berikut ini. Misalnya, terdapat 3 jenis larutan, yaitu larutan A, B, dan C dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian, kita celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam masing-masingnya dan amati perubahan warna kertas lakmusnya. Nah, untuk larutan A, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Hal ini menunjukkan bahwa larutan A merupakan senyawa yang bersifat asam sehingga pH-nya pasti kurang dari 7.
Kemudian untuk larutan B, kertas lakmus merah berubah menjadi berwarna biru dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa larutan B merupakan senyawa basa, sehingga pH-nya pasti lebih dari 7. Selanjutnya untuk larutan C, kedua kertas lakmus yang kita gunakan tidak berubah warna, di mana kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa larutan C merupakan senyawa netral, sehingga pH-nya adalah 7. Sifat dan pH suatu larutan juga dapat ditentukan dengan menggunakan indikator universal yang merupakan campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Nah, indikator universal ini ada 2 jenis, yaitu indikator universal berbentuk kertas strip dan indikator berupa larutan. Indikator jenis ini bentuknya seperti kertas serat berupa strip dengan deretan warna seperti ini. Nah, indikator ini apabila kita celupkan ke dalam suatu larutan bisa mengalami perubahan warna sesuai dengan pH larutannya. Nah, ketika kita membeli indikator universal, biasanya pada bagian depan box sudah ada peta warna atau standar warna pH seperti ini. Nah, ini bisa kita cocokkan dengan warna indikator universal yang muncul ketika pengujian. Contoh, jika kita mencelupkan indikator universal ke suatu larutan, kemudian warna indikator berubah menjadi seperti pada gambar ini, maka kita cocokkan warnanya dengan peta warna yang ada di box indikator. Dan terlihat bahwa warnanya menunjukkan pH 10, yang artinya larutan tersebut merupakan senyawa basa. Maybelline Hyperchrome Mascara, bulu mata lentik natural tahan hingga 36 jam. Oke, sudah diperhatikan tadi videonya? Sudah? Dari video yang kalian lihat di depan, apa yang bisa kalian identifikasi? Atau identifikasi masalah apa yang bisa kalian tangkap? Apa? Lihat semua enggak tadi? Identifikasi masalah apa? Apa itu kertas indikator universal? Nanti akan kita jawab sama-sama. Selanjutnya apa lagi? Apa? 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 Ini yang di sini, perhatikan enggak tadi videonya? Apa? Silakan, apa? Apa? Kenapa? Bagaimana cara kerja indikator universal? Boleh. Apa lagi? Apa? Identifikasi masalahnya apa? Dari video yang ditampilkan tadi. Apa? Yang di belakang? Belum ada suaranya ini. Atau enggak kedengaran sampai sini tadi nih?
Silahkan yang di belakang. Yang ini? Apa? Berapa kisaran pH asam? Ya, boleh. Nanti mau dijawab semua nanti ini. Setelah kita melakukan praktikum akan terjawab semua. Selanjutnya lagi? Masih ada? Kalau kertas lakmus tidak menentukan apa pH? ya itu. Iya, Pasti dia lakmus itu cuma dia menentukan sifat larutan. asam atau basa, sifat kelarutannya. Kalau indikator, dia bisa muncul nilai pH-nya. Oke, supaya kalian lebih memahami lagi, silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok yang Ibu bagi minggu lalu. Silahkan. Ini ada LKPD dan bahan ajar, silahkan kalian perhatikan, kalian baca, karena di situ sudah ada petunjuk pengisian LKPD-nya. Baca baik-baik bahan ajarnya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya kalian enggak? Sudah? Nah, kalau kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya kalian, silahkan kelompok, karena bahannya kita, alatnya kita terbatas. Ini tadi yang namanya, apa ini? Kertas indikator universal. Ini, begini ya, semua sama untuk warnanya. Nanti setelah dicelupkan baru ada yang berubah, ada yang tidak. Nah, di sini juga bahan yang kita gunakan yaitu ada air minum, air putih, baru ada air rawa, sabun cuci muka, ada air sabun mandi. Beda ya sabun cuci muka dengan sabun mandi. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 4 maju dulu ke depan, ambil ini. Silahkan ambil alat dan bahannya. Setelah kelompok 1, 4, baru kelompok 2 dan 3. Tunggu, sabar. Ahlil, ambil dulu, Lil. Sudah siap? Kelompok yang belum dapat silahkan perhatikan dulu supaya caranya tidak salah. Nanti jangan langsung celup langsung angkat, diamkan dulu berapa detik. Sudah? Silahkan. Iya. Diisi hasil pengamatannya, misalnya air apa, baru pH-nya berapa, kalian ukur baik-baik pH-nya. Silakan. Iya. Satu-satu, jangan sama-sama. Karena ininya cuma 1. Sudah, coba angkat. Itu air apa? Silahkan kalian ukur. Apa ini? Sabun mandi. Berapa ya? Kayaknya dia lebih ke sini. Kayaknya lebih ke 6. Kan? Perhatikan. Enggak, 7 dia terang sekali ininya.
Keenam kan? Oke, catat di LKPD-nya. pH air sabun. Lah, ini kenapa dipegang? Angkat. Ini air rawa. Silahkan kalian ukur sendiri nih, berapa kira-kira? Berapa? 5 atau 6? Enggak, kesini dia. Berapa? Coba kalian lihat. 6, Bu. Itu baru 7, Bu. Berapa? 5? 5? 5, 6? 6. Ini 7. Genap. kayaknya dia lebih ke 8. Apa sih yo Ibu? Di 8 itu. Apa tadi nih? Air apa? Ini isi mana LKPD-nya? Nah, isi pH apa? Tulis. Tunggu ya, ini 2. Ini sudah berapa? Oh, baru 1. Tadi apa? pH air rawa. Air rawa tadi kan? pH air rawanya? Air rawa 6. pH air sabun? Sisihkan yang sudah selesai. Mana yang sudah? Ambil. Air sabun apa yang tadi? Sabun mandi, ini cuci muka. Air sabun mandi, pH-nya berapa tadi? 8. Ini penelitiannya baru apa? Air putih. Air putih? Air putih berapa? Enggak salah, coba ukur baik-baik. Belum DPA. Betul. Dia netral. Sudah Ibu kasih dulu. Jangan satu kali ya, karena alatnya ini cuma 1. Itu berapa? Berapa? Iya, antara 2 ini. Yang mana? 10, Ibu. 10 dia lebih hijau sekali. Kayaknya dia ke 9. 9 ya? Oke? Ingat. Ini air minum? Berarti? 7. Kan? Oke. Simpan baik-baik. Ini tadi air minum, cuci muka, mana? 7. Ini sudah? Belum. Ini boleh sudah 1 dulu, itu juga boleh 1 dulu. Jangan salah catatan. Berapa? Kau lihat sendiri berapa?
Itu 10. Yang air apa itu? Kalau bukan 9, 10. Cok, yang mana yang pas? Dilihat. 10 sih, Bu. Ini 9. Beda-beda. Oh iya 9. Iya, 9. 9. Yakin, Bos. Ini beda-beda. 9. Oke. Apa lagi? Ini, Bu. Air rawa. Tuh, kalian kenapa baru 3? Ini sudah. Kenapa enggak dibawa ke sini? Yang mana duluan? Sudah dicatat, sudah diisi. Masih ada lagi pengisian LKPD-nya. Ingat isi nama, baru ini kan? Ini apa ini? Oh, jawabnya di sini. Apa duluan? Tadi kamu lihat di video apa? Air minum dulu. Sudah? Ini sudah? Bagaimana ini? Celup saja. Semua? Mana bahan aja? Ada sih. Lihat pengukurannya. Ini sudah, yang 1 sudah kan? Mana? Sudah selesai dipakai. Sudah? Kalau sudah, isi lagi lanjutan pengisian LKPD. Diisi tuh. Ini pertanyaannya itu diisi jawabannya. Mana bahan ajarnya? Ini juga. Kalau kalian tidak menemukan jawabannya, silakan dibaca bahan ajarnya. Ini baru apa saja yang diteliti? Baru apa yang ini? Berapa pH-nya? Belum kan? Mana tadi? Oh. Di sini. Ini sudah, yang mana sudah dicelup? Pencuci muka. Tunggu. Pencuci muka. Ada sama enggak kira-kira? Angka berapa? Skala berapa? Tidak. 9 kan? Berapa? 9. Lihat sama-sama berapa? 9. Silahkan tulis apa namanya, pH-nya berapa.
Itu apa? Lebih ke 8 kayaknya Bu. Ke 8. Apa itu pH apa? Ini air sabun mandi. Air sabun mandi ya. Itu 6 Ibu. Apa itu? 6. Air rawa. Air rawa berapa? 6. Yang penting sudah sesuai dengan skalanya. Sudah kan? Nih. pH, air, apa yang sudah di ini? Tulis pH, air, sabun, pencuci muka. Enggak, pH sama dengan 9. Tulis. Ini 7 soy. Apa itu? Sabun mandi. Hmm? Hmm. 7. 7 atau 8? 7 atau 8? Sebenarnya Bu. Apa ini? Oh, ini 7. Enggak. 8 Bu. 7. 8. Iya. 8. pH air minum, sudah. Ini pH air sabun mandi. Kenapa? pH, P-nya kecil, pH air sabun cuci muka. Sama dengan langsung saja, enggak usah lagi si pH. Baru tadi, apa yang tadi? Sabun mandi. Sabun mandi. Berapa tadi? 7. 8. Air rawa berapa? Air sabun mandi. Ada enggak? Enggak ada kan? Ada. 6. Sabun mandi. Ingat, jangan salah. Ini air putih atau air minum yang kalian konsumsi. Karena air rawa. Apa? Rawa berapa? 6. Air rawa. Ya, air rawa. Ini terlalu banyak. Air rawa tuh berapa? Itu berapa air minum? 6. Air rawa berapa? 6. Air rawa 6. Air minum netral berapa? 7. 7. Oke, sudah kan? Kalau sudah, kembalikan lagi ke depan dengan hasilnya. Itu semua, kembalikan bawa ke depan. Sudah semua? Kalau sudah, isi itu LKPD-nya, lalu kalian presentasikan ke depan. Simpan sini. Silahkan isi LKPD selanjutnya. Mana? Sudah? Diisi. Diisi itu.
Sudah? Yang sudah, silahkan presentasi ke depan. Sudah? Kalau sudah, silakan presentasi, jangan dipencet-pencet ya. Pegang saja. Siapa yang presentasi? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya atas nama Saiful, di sebelah saya Aisyah. sebelah saya lagi Fadlan. sebelah saya lagi. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin Baik, hasil pengamatan sesuai. Ini hasil pengamatan. Baik, saya akan membacakan hasil pengamatan sesuai yang dilakukan. pH air rawa 6, pH air sabun mandi 8, pH air sabun cuci muka 9, pH air putih 7. rawa adalah lahan di mana air merendam tanah, tidak mengalir, dan banyak terdapat akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang lambat membusuk. Pertanyaannya kan ada, baca dengan pertanyaannya baru jawaban. Mengapa air rawa? Bagaimana jika air rawa bersifat basah? Apakah binatang tumbuhan air tawar dapat hidup di dalamnya? Yang lainnya, soal yang hidup di nomor 1 di KPD apa? Berarti sama kan di kelompoknya kalian? Apa yang ditulis? LKPD-nya. Air minum itu. Mengapa air minum bersifat netral? pH 7, sedangkan air rawa bersifat asam. Jawabannya air minum bersifat netral karena air tersebut telah mengalami ionisasi yang bersifat asam. Hal ini dikarenakan air rawa memiliki pH kurang dari 7 ISIS hasil pengamatan.
Ada air rawa. 6. Makanya dia bersifat mau lebih dari 7 tadi apa? Basah. Berapa ambang batas maksimum tingkat keasaman dan kebasahan yang dapat ditolerir tubuh? Jawabannya asam itu di pH 5 atau 6 dan basa itu di pH 7 atau 8. Bagaimana jika air rawa bersifat basah? Apakah binatang, tumbuhan, air tawar dapat hidup di dalamnya? Jawaban: jika air tawar bersifat basah, ada binatang, tumbuhan yang bisa hidup. Ada tidak? Tidak. Ditinjau dari pH-nya, mengapa sabun mandi tidak disarankan untuk dipakai mencuci muka? Jawab, sabun mandi mengandung surfaktan yang lebih tinggi. Jika digunakan ke wajah akan jadi sangat kering dan memicu iritasi. Tidak dianjurkan cuci muka dengan sabun mandi. Sabun mandi dapat merusak fungsi penghalangan alami kulit. Tadi pH-nya air sabun berapa? Sabun mandi. Air apa namanya? Ini cuci muka. Air cuci muka 6. 9. 9. Oh, 9. Air cuci muka pH-nya 9. Mencuci muka itu nggak boleh pakai air, Sabun mandi, tapi harus memang khusus pakai sabun cuci muka. Ada yang memberikan saran atau tambahan? Siapa? Silakan. Satu, agar lebih teliti lagi sebelum mengisi lembar jawabannya dan lebih diperlancar untuk berpresentasi di depan kelas. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi saran dari kelompok 2 atas nama Ica. Bagaimana, diterima sarannya? Saran membangun ini. Silakan, masih ada lagi? Silakan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nasrul, saya dari kelompok 4, ingin memberikan saran. Sebelum presentasi, sebaiknya mempersiapkan diri untuk tampil di depan atau membagi tugas sebelum presentasi agar tidak kacau saat di depan. Itu tadi saran dari kelompok 4 nama Nasrul. Masih ada sarannya? Masih ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok menutup presentasi. Nah, demikian presentasi kami. Kami tutup dengan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Yang lainnya yang sudah siap, silakan. Untuk presentasi ini agak banyak waktunya. Jadi siapkan memang. Silakan. Ya nanti kamu orang dapat pencet biar di sini. Siapa yang anu? Jangan tetap. Saya duluan, waduh. Satu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang konsep pH. Saya Nasrul dan teman saya Ratu, saya Fahra. Saya Halil. Baik, saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Air putih dengan pH 7. Air pencuci muka dengan pH 9. Air rawa dengan pH 6 dan air sabun mandi dengan pH 8. Pertanyaan diskusi. Nomor 1. Mengapa air minum bersifat netral pH sama dengan 7, sedangkan air rawa bersifat asam? Jawabannya, nomor 1. Air minum bersifat netral karena air tersebut telah mengalami ionisasi yang menghasilkan ion hidrogen H+ dan ion hidroksida OH- dengan jumlah yang sama. Air rawa bersifat asam. Hal ini dikarenakan air rawa memiliki pH kurang dari 7 isi hasil pengamatan. Air rawa tidak mengalir dan banyak akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang dapat membusuk. Nomor 2. Berapa ambang batas maksimum tingkat keasaman dan kebasahan yang dapat ditolerir tubuh? Jawaban, asam itu di pH 5 sampai 6 dan basa yaitu di pH 7 sampai 8. Bagaimana jika air rawa bersifat basa? Apakah binatang atau tumbuhan air tawar dapat hidup di dalamnya? Jika air tawar bersifat basa dan ada binatang atau tumbuhan yang bisa hidup, ada tidak? Baik, pertanyaan terakhir. Ditinjau dari pH-nya, mengapa sabun mandi tidak disarankan untuk dipakai mencuci muka? Jawaban, sabun mandi mengandung surfaktan yang lebih tinggi. Jika digunakan di wajah akan jadi sangat kering dan memicu iritasi. Tidak dianjurkan cuci muka dengan sabun mandi. Beberapa surfaktan juga memberikan efek buruk pada lapisan epidermis. Surfaktan dalam sabun mandi dapat merusak fungsi penghalang alami kulit. Alhasil, racun, bakteri atau kuman dapat menembus ke dalam kulit dan menyebabkan masalah kesehatan lain. Selain itu, sabun mandi sifatnya abrasif atau mengikis lapisan kulit, mengandung pewangi dan pewarna, yang bisa memicu iritasi. Anda juga perlu tahu bahwa sabun mandi memiliki pH keasaman yang lebih tinggi dari pH kulit wajah. Umumnya kulit wajah memiliki pH sebesar 5,5. Sementara itu, pH sabun mandi berkisar di angka 8-10. Ketika cuci muka pakai sabun mandi, pH kulit tidak seimbang sehingga menjadi semakin basah dan kering. Membersihkan wajah menggunakan sabun mandi bisa juga menyebabkan hilangnya kelembapan kulit. Padahal kulit yang sehat ditandai dengan kadar kelembapan yang cukup.
Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin memberikan saran, kami persilakan. Dan pertanyaan. Baik, saya kelompok 1 atas nama Aisyah Saputri. Saya mau kasih saran kalau membacanya itu kasih lancar dan jangan terlalu cepat. Terbata-bata gitu dan ya. Terima kasih. Tadi yang nomor 2 itu ambang batasnya berapa? Nomor 2. Berapa ambang batas maksimum tingkat asam? Asam itu di pH 5 sampai 6 dan basa itu di pH 7 sampai 8. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama saya Faiza Nisa Mulangga. Nama saya Sandi Kairil Irwansyah. Nama saya Dela Dielo. Nama saya Rifki. Di sini kita akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok 2. pH air putih ada 7, pH air sabun cuci muka ada 7, pH air sabun mandi ada 8, dan pH air rawa ada 6. Pertanyaan diskusi. Mengapa air minum bersifat netral pH 7 sama sedangkan air rawa bersifat asam? Jawaban. Rawa adalah lahan di mana air merendam tanah. Air rawa bersifat asam memiliki kisaran pH 3,3 sampai 5,5 dan daerah pinggiran rawa dekat sumber air memiliki pH kisaran 4,5 sampai 6,0 dan air rawa memiliki kadar oksigen yang rendah di dalamnya karena air tidak mengalir masuk keluarnya dengan mudah. Nomor 2. Berapa ambang batas maksimum tingkat kesamaan dan kebasahan yang dapat ditolerir tubuh? Jawaban. Asam itu pH 5 atau 6 dan basa itu di pH 7 atau 8. Tiga. Jika air tawar bersifat basa, ada binatang atau tumbuhan yang bisa hidup, ada tidak? Oke, soal yang terakhir adalah ditinjau dari pH-nya, mengapa sabun mandi tidak disarankan untuk dipakai mencuci muka?
Sabun mandi mengandung surfaktan yang lebih tinggi. Jika digunakan ke wajah, wajah akan jadi sangat kering dan memicu iritasi. Jadi, tidak dianjurkan mencuci muka dengan sabun mandi. Surfaktan adalah bahan kimia yang berfungsi menjebak kotoran dan minyak di kulit. Sabun mandi dan pembersih wajah dirancang untuk menghilangkan kotoran, keringat, dan minyak dari wajah. Sabun mandi maupun sabun cuci muka dapat membersihkan kulit karena mengandung surfaktan. Kedua sabun ini juga membantu proses pengelupasan kulit secara alami dan cara menghilangkan sel-sel mati dari lapisan kulit terluar. Selain itu, sabun mandi sifatnya abrasif, mengikis lapisan kulit, mengandung pewangi dan pewarna yang bisa memicu iritasi, dan Anda juga perlu tahu bahwa sabun mandi memiliki pH kisaran 8 dan pH sabun wajah adalah 7. Jadi pH sabun mandi adalah basa dan pH sabun cuci muka adalah asam. Sekian dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Jika ada saran atau pertanyaan, mohon. Hasil pengamatan? Oke. Hasil pengamatan pH air putih 7, pH air sabun cuci muka 7, dan pH air sabun mandi adalah 8, dan pH air rawa ada 6. Tapi hasil pengamatannya kita ada air pH-nya sabun cuci muka 7. Dari hasil kita praktek tadi. Kelompok 2 mendapatkan hasil pH air cuci muka, air pencuci muka itu 7 kan? Iya, Ibu. Sebenarnya pH yang kita dapatkan untuk pencuci muka dia itu harus kategori asam. Jadi pH harus di bawah 7. sebenarnya. Tapi mungkin sabun mandi yang kita pakai sampel itu juga mempunyai kelembaban yang tinggi. Yang apa? Cuci muka. Maksudnya yang cuci muka dengan yang air sabun untuk mandi itu sama-sama apa kalau dilihat dari pH-nya dia mengeringkan Kulit. kulit kan? Iya, Ibu. Jadi mungkin itu kandungan air pencuci muka dan sabun mandi itu tingkat kelembabannya itu rendah dan Iya, Ibu. tinggi. Tingkat kelembabannya Rendah. Sampel yang kita pakai mungkin karena sampel yang ibu pakai itu yang harganya murah kan? Tuh. Mungkin yang mahal mungkin dia melembabkan. Jadi pH-nya sesuai yaitu pH apa? Kalau dia cuci muka di bawah 7. Tapi sampel yang ibu pakai tadi pH-nya di atas 7 yang kebanyakan kan? Iya, Ibu. Kalau lain di atas 7 semua, basah semua. Tapi seharusnya dia harus Asam. itu hasil penelitiannya kalian kan? Oke, sudah. Sudah? Selesai? Puas? Oke, sekian. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Oke, sekian dari
Perkenalkan, nama saya Fadlan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mungkin kalian bisa menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya ke kalian? Penelitiannya saja kan? Silahkan. Kategori ini begitu Nah. maksudnya Fadlan. Dari hasil pengamatannya kita bisa simpulkan bahwa asam dan basa sangat dekat dengan kehidupan manusia. Asam dan basa banyak dijumpai pada bahan makanan ataupun produk-produk lainnya yang digunakan dalam keseharian manusia. Yang ditanya ini hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Kayaknya begitu kan? Kategorinya. Kan tadi pH air minum berapa? Air putih 7. Berarti dia bersifat? Itu saja. Hasil pengamatan kan pH air putih ada 7. Jadi pH termaksud di dalam asam, kategori asam. Oh, netral. Sorry Bu. Dan pH air sabun cuci muka ada 7 termaksud kategori netral. pH 8 air sabun mandi termasuk di kategori basah karena dia lebih dari netral. Netral patokannya di angka 7. Jadi dia lebih dari angka 7, maka dia termasuk dalam kategori basah. Dan pH air rawat dia 6. Kategori dari pH air rawat adalah 6. Dia menjadi kategori basah karena dia di bawah dari patokan 7 atau netralnya 7. Iya. Berarti dia kategori Asam. asam. Sudah? Masih ada lagi? Jelas? Jelas? Oke. Terima kasih Fadlan dan Nasul telah memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 2. Sekian dari kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Silakan kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Ini pegang. Jangan dipencet, pegang. Jangan dipencet. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. pH air sabun cuci muka 9, pH air sabun mandi 8, pH air rawa 6, pH air minum 7. Pertanyaan diskusi. 1. Mengapa air minum bersifat netral? Air minum bersifat netral karena air tersebut telah mengalami ionisasi yang menghasilkan ion hidrogen H dan ion hidroksida O dengan jumlah yang sama. Air rawa bersifat asam. Hal ini dikarenakan air rawa memiliki pH kurang dari 7. Isi hasil pengamatan air rawa tidak mengalir dan banyak akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang dapat membusuk. Nomor 2. Berapa ambang batas maksimum tingkat keasaman dan kebasahan yang dapat ditolerir tubuh? Jawaban, asam itu di pH 5 sampai 6 dan basa itu di pH 7 sampai 8.
Bagaimana jika air rawa bersifat basah? Apakah binatang, tumbuhan air rawa dapat hidup di dalamnya? Jawaban: jika air tawar bersifat basah, ada binatang, tumbuhan yang bisa hidup di air tersebut. Ditinjau dari pH-nya, mengapa sabun mandi tidak disarankan untuk dipakai mencuci muka? Sabun mandi mengandung surfaktan yang lebih tinggi. Jika digunakan ke wajah, wajah akan jadi sangat kering dan memicu iritasi. Tidak dianjurkan cuci muka dengan sabun mandi. Beberapa surfaktan juga memberikan efek buruk pada lapisan epidermis. Surfaktan di dalam sabun mandi dapat merusak fungsi penghalang alami kulit. Alhasil, racun, bakteri, dan kuman dapat menembus ke dalam kulit dan menyebabkan masalah kesehatan lain. Selain itu, sabun mandi sifatnya abrasif, mengikis lapisan kulit, mengandung pewangi dan pewarna yang bisa memicu iritasi. Anda juga perlu tahu bahwa sabun mandi memiliki pH keasaman yang lebih tinggi dan pH kulit wajah. Umumnya kulit wajah memiliki pH sebesar 5,5. Sementara itu pH sabun mandi berkisar di angka 8 sampai 10. Ketika cuci muka pakai sabun mandi, pH kulit jadi tidak seimbang sehingga menjadi semakin basah dan kering. Silakan. Nama saya Faizani Samulangga dari kelompok 2, ingin memberi saran kepada kelompok 3. Saran dari saya, perlancar lagi membaca soal dan jawabannya. Seperti membaca soal nomor 1 dengan soal nomor 2. Hanya dibaca setengah, tidak dibaca seterusnya. Jadi berikutnya bisa dibaca seterusnya. Oke, terima kasih. Yang ingin kasih saran siapa? Ingin memberikan saran atau sanggahan? Masih ada? Masih ada? Silakan, Halil. Nama saya Halapiansa, saya dari kelompok 4. Apa fungsi dari surfaktan? Apa fungsi surfaktan? Silakan. Yang lainnya kalau kelompok 3 tidak bisa menjawab, silakan bisa membantu. Surfaktan adalah bahan kimia yang berfungsi menjebak kotoran dan minyak di kulit. Nantinya zat surfaktan akan melarutkan kotoran agar lebih mudah dibilas dengan air. Kedua sabun ini juga membantu proses pengelupasan kulit secara alami dengan cara menghilangkan sel-sel mati dari lapisan kulit tertular epidermis. Kendati begitu, jumlah surfaktan disebut cuci muka lebih sedikit dibanding sabun mandi, sebab kulit wajah dan kulit tubuh memiliki ketebalan serta jumlah kelenjar minyak yang berbeda. Puas.
Mas. Oke, silakan. Masih bertanya? Silakan. Silakan kalau mau bertanya silakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Nah, tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah. Dan ada yang mendapatkan hasil pengamatan yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari materi pembelajaran kita hari ini yang dapat kita simpulkan apa? Kira-kira. Asam dan basa sangat dekat dengan kehidupan manusia. Apa? Asam dan basa sangat dekat dengan kehidupan manusia. Asam dan basa banyak dijumpai pada bahan makanan ataupun produk-produk lain yang digunakan dalam keseharian manusia. Oke, siapa lagi yang dapat menyimpulkan? Silahkan. Apa yang bisa kalian simpulkan? Silahkan. pH tidak seimbang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia. pH pada sabun mandi dan sabun cuci muka berbeda sehingga tidak disarankan untuk menggunakan sabun mandi untuk dipakai mencuci muka. Oke, silakan. Siapa lagi? Air rawa bersifat asam karena air merendam tanah, tidak mengalir, dan banyak terdapat akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang lambat membusuk, sehingga tanah bersifat asam dan rendah nutrisi. Oke, itu tadi kesimpulan siapa? Dari Nasrul, Ica dengan Chandra. Masih ada dari kelompok sini? Silakan. pH asam berkisar antara 1 sampai 6. Semakin kecil nilai pH-nya maka tingkat kesamaannya semakin tinggi. Sedangkan pH basa berkisar dari 8 sampai 14. Semakin besar nilai pH-nya maka tingkat kebasahannya semakin tinggi. pH sama dengan 7, disebut netral dan biasa terdapat pada air yang kita konsumsi setiap hari. Oke, sudah itu tadi kesimpulan dari itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama bisa juga konsep pH. Konsep pH itu menyatakan derajat apa? Menyatakan apa? Konsep pH. pH itu apa? Coba lihat. Masih ada di bahan ajarnya kalian. Berarti kalian tidak buka-buka ini bahan ajar. Konsep pH. Derajat yang menyatakan tingkat keasaman dan kebasahan suatu apa? Larutan. Ada enggak? Nah, jika dia dikatakan asam, pH-nya berapa? 1 sampai 6. Nah, 1 sampai 6. Atau di bawah 7. Jika dia dinyatakan netral, pH-nya 7. Dan apabila dikatakan dia basa, pH-nya 8 sampai 14. Nah, 8 sampai 14 atau lebih dari 7 sampai 14. Oke? Nah, tadi untuk air rawa.
Air rawa yang kita teliti atau kita lakukan pengamatan, pH-nya berapa? pH-nya 6. Semua rata-rata mendapatkan pH 6, berarti dia menunjukkan asam. Sehingga coba perhatikan, air kolam yang tempatnya kalian ambil tadi, biasanya air kolam ada yang bersifat basah. Sehingga perhatikan, kalau dia bersifat basah, paling hanya sedikit tumbuhan atau binatang yang bisa tumbuh di dalamnya. Kalau dia bersifat basah, banyak tumbuhan, banyak juga binatang yang bisa tumbuh di dalamnya. Oke, selanjutnya lagi yang bisa kita tarik kesimpulan. Untuk sabun mandi tidak diwajibkan digunakan untuk cuci muka. Cuma tadi pH yang kita dapatkan berapa? Hanya satu tadi yang dapatkan pH-nya 7 kan? Dia netral. Jadi sebenarnya untuk pH sabun cuci muka dia harus di bawah 7. Tapi semuanya mendapat di atas 7. Jadi semuanya yang didapat antara sabun mandi dan sabun cuci muka semuanya bersifat basah dan yang karena sifat basahnya dapat mengeringkan kulit. Kelembaban kulit akan berkurang. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran ini. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Untuk materi hari ini menurut kalian menyenangkan enggak? Bagian mana yang membuat kalian merasa senang? Saat melakukan praktek, saat melakukan presentasi, di situ butuh kerjasama, butuh ketelitian supaya hasilnya maksimal. Nah, coba ada yang bawa jam enggak? Sudah jam 19. Masih ada waktu. Sebelum ini karena masih ada waktu ya, Ibu ada tugas. Silahkan kalian isi tugasnya ini. Isi nama. Ini tugas evaluasi dari Ibu. Supaya kalian, Ibu tahu sudah memahami belum materi yang Ibu kasih ini. Silahkan kerjakan, jangan lupa isi nama. LKPD tadi sudah diisi nama kelompok. LKPD-nya sudah boleh dikumpul. Itu yang kelompok. Kalau ini kerjakan masing-masing. Silahkan. Siapa yang belum dapat? Kerjakan masing-masing. LKPD-nya tadi sudah isi nama. Sini, kumpul sama Ibu. LKPD-nya sudah boleh dikumpul. Hari ini sangat menyenangkan belajarnya. Kelompok berapa? Saya suka. Silakan isi LKPD-nya, isi nama kelompok, nama-namanya kalian, baru kumpul di depan. Selanjutnya kalian kerjakan itu tugas dari Ibu. Kerjakan masing-masing ya tugasnya. Jangan kerja sama lagi. Sudah? Mana LKPD-nya? Ini LKPD-nya? Sudah? Ini LKPD-nya mana? Sudah isi nama? Sudah. Silahkan kerjakan karena waktunya sisa hampir 20 menit. Kerjakan itu. Sudah, Bu. Sudah.
Silahkan dikerjakan tugas supaya Ibu tahu tingkat pemahamannya kalian. Kerjakan. Jangan lupa isi nama. Iya, di atasnya isi nama. Oke, waktunya untuk mengerjakan sisa 3 menit. Silakan kerjakan. Enggak, itu masing-masing. Kerjakan ya. Kerjakan. Jawabannya boleh dicari di bahan ajar, boleh dicari di buku-buku kimia lainnya. Sudah? Oke. Oke, kerjakan baik-baik ya. Karena itu Ibu pakai mengukur kemampuannya kalian, mengukur apa ini yang Ibu nilai pengetahuannya. Jadi, apakah kalian sudah paham enggak dengan materi yang dibawakan? Silahkan dikerja. Jangan kerja sama. Ayo kerjakan. Kerjakan. Sudah? Ada yang sudah? Oke, kalau sudah silahkan satu orang kumpul dulu temannya punya. Satu orang saja berdiri. Aisyah, kumpul. Kumpul, sekalian bahan ajar, semua kumpul. Ya, ada yang belum kah? Silahkan kerjakan kalau yang belum. Itu lagi bahan ajarnya. Bahan ajarnya sudah dikumpul? Silahkan, mana? Makasih, Bu. Oke. Nah, itu tadi materi kita tentang konsep pH. Ya. Tadi untuk presentasinya yang kalian lakukan di depan sudah mulai
Bagus. Kalian sudah mulai membiasakan untuk presentasi. Sisa latihan membacanya. Supaya kalian tidak tersendat-sendat lagi membaca. Oke? Selain itu harus banyak literatur. Supaya kalian lebih memahami lagi materi yang dibawakan ini. Oke? Iya, Bu. Oke, Bu. Semangat kan untuk belajar? Jadi setiap hari kalian harus semangat seperti ini. Ya? Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup pembelajaran, silahkan satu orang. Fadlan, pimpin doa dulu, Fadlan. Teman-teman, kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fadlan. Silahkan lihat kiri kanan kalian, kalau ada masih kotor, bersihkan. Masih ada enggak? Enggak ada kan? Sudah bersih? Oke, minggu depan harus siap lagi, semangat lagi untuk menerima pembelajaran atau materi yang baru. Siap kan? Semangat selalu kan? Oke, Ibu tutup. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.